Sobat Sejarah, kembali lagi di SKIKES episode ke-19 bersama saya Wiwin Windarsi sebagai moderator, dan di samping saya Sobat Sejarah Alif Fatur Rahman. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengapa kita harus mempelajari sejarah. Sebelum kita berbincang lebih jauh, gimana nih kabarnya Alif dalam waktu dekat ini? Ya, kabarnya alhamdulillah baik ya. Walaupun akhir-akhir ini tuh banyak sekali tugas-tugas, dari tugas kampus lah, tugas kuliah maupun tugas organisasi tuh yang masuknya seolah-olah satu selesai, satu masuk lagi, satu selesai, satu masuk lagi. Tapi ya alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Oke. Mungkin sangat padat sekali ya kesibukannya. Ya, benar. Sebelum kita membahas lebih jauh apa itu tentang sejarah, kita mau tahu dulu dong dari pendapat Alif sendiri, apa itu sejarah? Oke, yang pertama mungkin di kelas-kelas sejak semester 1 kita telah mendengar pengertian dari sejarah itu sendiri kan. Mungkin kalau yang dibaca dari buku, sejarah itu adalah suatu peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu. Nah, kalau kita menginterpretasikannya seperti itu kan kadang-kadang kita malah pusing tuh, malah jadi bosan tuh. Apa sih sejarah tuh? Nggak penting banget, suatu peristiwa di masa lalu yang benar-benar terjadi dipelajarin lagi tuh buat apa gitu. Nah, kadang-kala tuh kita memahaminya kayak gitu karena kita benar-benar memahami sejarah itu dengan apa yang tertulis di buku langsung. Jadi kita kesannya tuh sejarah itu adalah hal yang membosankan. Nah, tapi menurut pandangan saya sendiri, yang dimaksud dengan sejarah itu kurang lebihnya itu sama kayak kamera HP sendiri. Kenapa begitu? Karena misalnya salah satu fungsi dari kamera maupun kamera HP itu kan untuk mengabadikan momen-momen yang ada di masa lalu kan, untuk menyimpan momen-momen yang ada di masa lalu. Sama seperti halnya kamera ini. Nah, selain untuk menyimpan kenangan-kenangan atau memori di masa lalu, kamera juga memiliki beberapa fungsi lain. Misalnya, dari video atau gambar yang diambil oleh kamera tersebut, kita itu bisa tahu keadaan saat foto itu diambil itu bagaimana suasananya. Kemudian foto itu diambil di mana, pada saat siang, pagi, atau sore, siapa aja yang ada di foto tersebut, dan seterusnya. Nah, begitupun dengan sejarah. Selain sejarah itu berfungsi sebagai sebuah wadah untuk menyimpan memori-memori ataupun kejadian yang ada di masa lalu, laksananya sebuah kamera HP. Dengan sejarah juga kita dapat tahu tuh bagaimana sih suasana orang-orang yang hidup di masa lalu, siapa saja yang hidup di masa lalu, bagaimana tempat tersebut pada di masa lalu tuh suasananya itu bagaimana dan lain-lain. Jadi secara garis besar menurut saya ya, pengertian sejarah itu ya tak ayalnya seperti fungsi dari suatu kamera HP itu sendiri. Nah, kan tadi sudah dipaparkan. Nah, setelah kita tahu apa itu sejarah, nah seberapa penting sih kita harus mempelajari sejarah itu gitu? Kalau dibilang seberapa penting ya tentunya sangat penting ya, karena ada beberapa ungkapan yang menyebut bahwa sejarah adalah mother of science atau ibu dari segala ilmu pengetahuan yang ada. Kenapa begitu? Karena berbagai ilmu pengetahuan yang telah sampai ke kita sekarang, kayak matematika, kemudian biologi, fisika, termasuk ilmu-ilmu alam yang ada di dalamnya itu sangat berhubungan sama ilmu-ilmu sejarah. Misalnya di matematika itu kita mengenal namanya teori Pitagoras. Nah, teori Pitagoras itu kan diciptakan oleh seorang filsuf Yunani sejak jauh ratusan tahun yang lalu sebelum Masehi kan. Nah, bagaimana itu bisa sampai ke zaman kita sekarang sehingga kita bisa mempelajarinya dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari ya? Karena ada bantuan ilmu sejarah di dalamnya. Ilmu sejarahlah yang membantu menyampaikan apa yang telah dibuat selama ratusan tahun ke belakang kepada generasi kita. Sehingga generasi kita tuh ya bisa tahu, oh ini ilmu-ilmu yang diciptakan oleh orang-orang di masa lalu itu masih bisa terus dikembangkan hingga saat ini. Jadi ya sejarah itu bukan hanya sekedar menghafal nama-nama tokoh lah, nama-nama tanggal-tanggal dan tahun, tapi ya segala yang ada di kehidupan kita saat ini, segala hal yang ada kita lihat saat ini itu sangat berhubungan sama yang namanya ilmu sejarah. Karena kan nggak mungkin segala sesuatu itu tiba-tiba ada saat ini kan, pasti ada berkat tangan-tangan orang dulu, berkat tangan-tangan nenek moyang kita. Misalnya HP aja, HP kan nggak tiba-tiba tercipta di tahun 2024 kan.
ada yang nemuin mesinnya dulu, ada yang menemuin teknologi yang lain-lainnya dulu, bahkan ada yang nemuin catnya dulu. Nah itu kan berkat orang-orang yang ada di masa lalu dan bisa sampai ilmunya kepada kita sekarang berkat ilmu sejarah itu sendiri. Karena itulah sebenarnya ya sejarah amat penting untuk dipelajari oleh siapapun, bukan hanya orang-orang yang berkecimpung di jurusan sejarah, khususnya sejarah peradaban Islam ya, tapi harus dipelajari oleh semua masyarakat umum. Wah, berarti sejarah itu sangat penting ya bagi kehidupan kita selaku kita manusia gitu. Manusia juga kan sebagai pelaku sejarah. Tuh. Nah, jadi kita tuh harus emang benar-benar penting gitu dalam mempelajari sejarah tersebut gitu. Bukan seberapa tahunnya kita tentang apa itu sejarah, jadi penting juga mempelajari sejarah tersebut. Terus setelah kita tahu apa itu sejarah dan pentingnya sejarah itu seperti apa, nah apa sih cakupan sejarah yang Mas Alif sendiri ketahui gitu? Oke, untuk cakupan sejarah tadi seperti yang saya sempat singgung ya, bahwa segala hal yang ada di kehidupan kita ini tuh pasti berhubungan sama sejarah ya. Jadi sejarah itu mencakup hal apapun. Misalnya hal terdekat. Misalnya kerah baju. Mungkin semua orang tuh hampir punya baju yang ada kerahnya kan, apalagi cowok-cowok gitu. Nah, tapi Teh Wiwin ini tahu nggak sih kalau sebenarnya kerah baju ini sangat berhubungan sama sejarah. Karena pada sekitar abad ke-15, abad ke-16, kerah baju ini kan pertama kalinya muncul di Eropa gitu. Dan itu tuh menyimbolkan suatu kelas sosial, karena pada saat itu orang-orang yang bajunya itu berkerah itu bukan sembarang orang, tapi adalah bangsawan semua tuh. Jadi orang-orang bangsawan membedakan kelas mereka dengan ya bajunya ada kerahnya. Kalau yang bajunya ada kerahnya itu tandanya bangsawan. Nah itu kan termasuk hal-hal yang kecil yang ada di kehidupan kita kan, saya jenis fashion, benda-benda di sekitar kita itu semuanya pasti punya asal usulnya tersendiri itu, dan itu yang menurut saya sangat menarik untuk dipelajari. Jadi sejarah itu bukan hanya sekedar pemerintahan, politik, dinasti-dinasti, itu enggak. Karena ya segala hal yang ada di sekitar kita, hiburan-hiburan di sekitar kita, segala benda-benda kecil yang ada di sekitar kita, bahkan tempat tinggal kita pun ya berhubungan sama sejarah itu sendiri. Jadi sejarah itu benar-benar mencakup segala hal, makanya dia disebut sebagai ibu dari seluruh ilmu pengetahuan. Oke. Jadi cakupannya sangat banyak sekali ya. Yes. Nah, jadi apa yang kita tadinya nggak tahu jadi tahu gitu. Soalnya kan banyak sekali gitu. Nah, jadi kita jangan bosan-bosan tuh dalam mempelajari sejarah. Kan tadi kita sudah mengetahui cakupan sejarah itu sangat luas sekali ya. Nah, dari situ kita juga mau tanya gitu, apakah sejarah itu harus dihafal atau kita hanya sekedar tahu mengenai sejarah tersebut gitu. Oke, apakah sejarah itu harus dihafal atau tidak itu sebenarnya tergantung pada konteksnya ya. Kalau misalnya kita kuliah nih di jurusan sejarah, ilmu sejarah atau sejarah peradaban Islam. Nah, otomatis mata kuliah yang ada di dalam jurusan itu kan pasti berhubungan sama sejarah kan. Dan ujian-ujian mata kuliah tersebut pun bahkan sampai ujian skripsinya nanti pasti berhubungan sama sejarah itu sendiri ya. Pasti sejarah harus dihafal dong. Kita meneliti tentang sejarah kota Cirebon, ya itu kita pasti harus menghafal tahun kelahiran kota Cirebon, tokoh-tokoh yang berpengaruh di Cirebon. Nah, itu sendiri harus kita hafal. Cuma kalau di kehidupan sehari-hari apakah sejarah itu harus dihafal atau tidak? Ya menurut saya enggak juga. Karena sejarah ini kan dipelajari dari segala sesuatu peristiwa yang ada di masa lalu. Kenapa harus dipelajari? Karena segala sesuatu di masa lalu itu dapat memberikan kita pelajaran agar kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang orang-orang buat di masa lalu. Contohnya yang ada di sekitar kita aja nih ya, sebagai mahasiswa gitu. Misal kita masuk ke organisasi nih, ke organisasi himpunan mahasiswa. Nah, dari zaman kakak-kakak tingkat kita di tahun-tahun sebelumnya atau periode-periode sebelumnya, mereka itu banyak buat kesalahan-kesalahan dalam melakukan program-program kerja mereka. Misalnya mereka itu nggak komunikatif sama para anggota-anggota yang lain dan bagaimana. Nah, itu kan tercatat dari yang namanya lembar tanggung jawaban kan atau LPJ. Nah, dari sana kita bisa tahu misalnya, wah di periode 2012 ada hambatan yang begini. Jadi di zaman kita, karena kita harus belajar dari apa yang mereka bikin kesalahannya, kita nggak boleh melakukan sesuatu yang sama dengan apa yang mereka lakukan. Kita nggak boleh mengulangi kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Maka dari itu kita bisa
memperbaiki apa yang mereka lakukan di masa tersebut. Jadi ya sebenarnya sejarah itu nggak cuma hal-hal tentang menghafal, tapi menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Ya kita yang harus mencari tahu tuh pelajaran apa yang bisa diambil dari suatu peristiwa di masa lalu agar kehidupan kita ke depannya itu bisa berjalan dengan baik. Itu sebenarnya esensi dari ilmu sejarah itu sendiri. Jadi nggak cuma menghafal tahun, tokoh, tempat, tapi pelajaran apa, hikmah apa yang bisa diambil untuk kehidupan kita saat ini dan ke depannya. Oke. Baik, tadi sudah dipaparkan juga ya tentang apa sih, gimana sih kita tuh harus menghafal atau hanya sekadar tahu. Nah, jawaban yang tadi Alif sampaikan juga cukup luar biasa gitu. Kita juga nggak harus terlalu begitu menghafal gitu. Ya tahu mah harus tahu gitu. Cuman kalau menghafal mah mungkin cukup untuk jurusannya gitu ya, mungkin. Ya, sekarang berlanjut ke apa itu tips yang Alif gunakan gitu untuk kita bisa mempelajari sejarah gitu. Oke, mungkin supaya sejarah itu terlihat lebih menyenangkan dan mudah mungkin begitu ya. Karena kan sebagian persepsi masyarakat itu menganggap bahwa sejarah itu adalah pelajaran yang sangat membosankan gitu. Apalagi di zaman kita SD sampai SMA, setiap ada pelajaran sejarah tuh pasti bawaannya ngantuk terus gitu. Mungkin sekarang saya yang menggantian nih tanya ke Teh Wiwin. Sebelum masuk ke sejarah sendiri nih, saat Teh Wiwin SD, SMP, SMA, ada nggak sih bidang pelajaran yang Teh Wiwin minati gitu? Atau emang sengaja nih suka sejarah dari kecil sampai sekarang? Atau sebenarnya ada bidang pelajaran lain yang diminati oleh Teh Wiwin? Sebenarnya saya minat ke eksak, cuman pas waktu kelas 12 saya sudah minat sejarah, tapi sejarahnya sejarah Islam. Bagian itunya aja kan. Yang eksak tuh apa? Kayak fisika, biologi? Kayak IPA gitu. Fisika mungkin. Itu kan sebenarnya pelajaran-pelajaran yang gak ada kaitannya sama sekali kan sama ilmu sejarah. Nah, mungkin salah satu tips dari saya gimana caranya biar kita mempelajari sejarah itu dengan mudah ya. Kita pelajari bidang-bidang sejarah yang memang sesuai minat kita gitu, atau memang sesuai sama kesukaan kita. Ya, jadi nggak harus tentang bidang-bidang sejarah yang memang banyak dipelajari orang kan, kayak contohnya sejarah pemerintahan lah, sejarah politik atau semacamnya, sejarah perang. Nggak harus belajar sejarah yang seperti itu, tapi juga ya yang sesuai minat aja. Misal tadi Teh Wiwin misalnya nih suka sama ilmu-ilmu alam kayak IPA, fisika, biologi, yang sebenarnya nggak ada hubungan sama ilmu sejarah, tapi di dalam ilmu sejarah sendiri itu ya kita bisa mempelajari hal-hal itu gitu. Jadi misalnya fisika, bagaimana perkembangan ilmu fisika dari era Yunani kuno sampai masuk ke era Islam, kemudian era Renaissance sampai ilmu-ilmu yang sekarang gitu. Jadi gimana sih sejarah teori-teori fisika dari masa tersebut sampai ke masa sekarang. Nah, itu juga bisa dipelajari dalam ilmu sejarah. Atau misalnya yang lebih dekat dengan kehidupan para Gen Z kayak kita nih kan. Misal banyak Gen Z kayak kita yang suka sama K-drama atau K-pop lah. Nah, itu pun ternyata bisa berhubungan sama ilmu sejarah. Karena pada faktanya di tahun 1960-an, negara Korea Selatan itu tidak lebih dari sekedar negara miskin, bahkan lebih maju negara kita pada saat itu. Tapi akhirnya datang seorang tokoh bernama Park Chung-hee, dia menjadi presiden Korea Selatan kala itu, yang kemudian memulai suatu industri yang sekarang itu disebut sebagai industri entertainment. Dia mulai membuat berbagai iklim industri yang baik, mulai dari alat-alat elektronik yang kita sekarang kenal sebagai salah satunya HP Samsung. Kemudian pada saat era dia juga mulai bermuncullah yang namanya idol-idol K-pop. Sampai sekarang itu bahkan salah satu ekonomi Korea itu dukung salah satu terbesarnya ya oleh industri entertainment mereka. Dan itu kan sangat berhubungan sama ilmu sejarah gitu. Jadi bagi kita yang suka K-pop atau K-drama, ya kita bisa mempelajari hal itu sebagai bagian dari ilmu sejarah. Ilmu sejarah itu nggak selalu hal-hal yang membosankan. Ya termasuk juga yang bagi misalnya cowok-cowok yang suka main game gitu. Nah, itu juga kan bisa termasuk ke dalam ilmu sejarah, bagaimana perkembangan teknologi komputer dari era abad ke-19, abad ke-18, kemudian masuk ke abad 20 dan dimulainya teknologi ponsel pintar dan sebagainya. Nah, itu kan termasuk berhubungan sama ilmu sejarah gitu. Jadi supaya sejarah itu nggak selalu membosankan, ya jangan mempelajari hal-hal yang memang kita nggak suka dalam ilmu sejarah, tapi ya
pelajarilah memang bidang-bidang yang kita suka sebelumnya. Yang suka K-pop ya pelajarilah sejarah K-pop, yang suka film pelajarilah sejarah film, karena segala hal itu termasuk ke dalam ilmu sejarah. Ilmu sejarah itu nggak hanya sesuatu yang berbau perang, pemerintahan, sosial dan budaya, enggak. Hal-hal yang kecil di sekitar kita yang kita suka pun itu termasuk bagian dari sejarah itu sendiri. Jadi ya itu salah satu tips dari saya, mungkin gimana biar sejarah itu nggak membosankan dan bisa nempel di ingatan kita, ya pelajarilah apa yang kita suka dalam ilmu sejarah itu sendiri. Mungkin gitu. Wah, keren sekali ya tips dari Alif ini. Jadi apa yang membuat kita suka itu bisa dikaitkan dengan ilmu sejarah. Walaupun itu terlihat membosankan juga, kalau misalkan kitanya udah suka mah mungkin ya bisa dipretelin ya. HP juga kan ada sejarahnya gitu ya. Mungkin tadi tuh sangat bagus sekali gitu apa yang disampaikan oleh Alif sendiri gitu mengenai sejarah, sampai ke yang apa ya, yang lebih rincinya gitu tentang tips-tipsnya juga. Nah kan banyak orang-orang zaman sekarang itu kan banyak yang suka drama Korea gitu. Nah itu juga bisa dikaitkan dengan ilmu sejarah. Nah kan kita sudah mempelajari tuh tentang sejarah. Tadi juga Alif sudah memaparkan apa itu sejarah, mengapa kita belajar sejarah, dan pentingnya kita mempelajari sejarah. Dan tips-tips yang Alif sampaikan juga sangat bagus sekali untuk kita. Dan satu lagi, jangan bosan-bosan dalam mempelajari sejarah. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!